betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa dalamnya. Come on, mana suaranya? Kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya, mana suaranya? Yeah, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh jemaat Tuhan katakan, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidup kami dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh ya sempurnalah, sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Katakan indahnya, indahnya oh Yesus. Sekali lagi katakan indahnya oh Yesus Tuhanku. Oke, kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Dan suara-suara bagi Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha
kita berdoa pada sore hari ini. Bapa di surga, kami siap belajarkan firman-Mu, supaya firman itu boleh menjadi bekal kehidupan kami. Firman itu boleh selalu menuntun kami kepada jalan yang benar. Kami buka hati kami supaya Tuhan boleh berbicara kepada kami. Terima kasih kami sambut firman-Mu. Di dalam satu nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Boleh sama-sama kita berkata, baik. Tes. Oke, selamat sore teman-teman. Kembali lagi kita hari ini sudah hadir narasumber kita ya. Oke kok silakan. Oh iya. Oke ya, puji Tuhan. Cah, udah kenal dengan siapa nih narasumber kita? Dengan Ko Andre. Oke ya. Sedikit ini dulu ya, mungkin sedikit perkenalan mungkin buat teman-teman ya. Jadi saya spill dikit ya. Ko Andre ini ya salah satu hamba Tuhan juga di BES ya. Kalau bisa dibilang spesialis percintaan loh Cah. Kenapa? Karena salah satu sejarahnya pacaran berarti cuma sekali, bener gak kok? Siapanya nih? Saya tahu istri Oh saya. istrinya kayaknya ya, salah saya. Saya kira Ko Andre-nya gitu ya. Dia mau buka kartu saya. Tapi salah satu yang panutan saya juga teman-teman ya. Pacarannya 9 tahun betul ya Ko ya? Bukan pacarnya 9 tahun, pacaran 9 tahun. Oh iya salah Kalau lagi. pacarnya 9 tahun masih muda saya pacarin. Oh iya betul. Nah Ko Andre, jadi hari ini saya sama Caca pengen tanya-tanya mewakili juga teman-teman yang ada hadir di sini ya. Khususnya nih yang kita mau bahas apa nih Cah? Kita mau bahas tentang teman tapi staycation. Nah dari Ko Andre sendiri pernah dengar gak istilah staycation gitu? Atau tadi biasanya umumnya apa sih kok staycation itu? Terus kok ada bumbu-bumbunya ini sekarang teman tapi staycation gitu? Staycation itu enggak salah. Artinya kan jalan-jalan, Betul. stay bersama. Betul. Yang salah itu sama siapa dia stay-nya. Waduh ya. Betul. Kayaknya ini kita anggaplah kalangan hamba Tuhan juga udah tahu lah ya ini fenomena yang terjadi gitu ya kok ya. Nah jadi sedikit bahas nih Ca ya. Tadi Caca ngomong nih katanya mulai dari hubungan kan biasanya. Hubungan tadi apa aja? Ada yang deket, sama-sama suka, tapi mereka nggak pacaran. Oke. Jadi temenan aja. Ada juga yang deket, sama-sama suka, tapi ngakunya tuh cuma temen doang. Oh emang gak mau punya hubungan Nggak gitu mau ya. dia punya Oke. hubungan. Nah terus yang bahaya nih udah tadi ya tentunya ya teman-teman ya ini ya kalau udah namanya punya hubungan pasti lawan jenis. Betul ya? Jangan langsung pikirannya harus ya. Harus lawan jenis. Harus lawan jenis loh ya. Jangan bilangnya seiman taunya loh kok sesama jenis gitu kan bahaya. Saya pernah punya cerita lucu nih. Oh gitu ya kok Jadi gimana? waktu di Semarang ada seorang anak muda laki-laki datang kepada saya. Dia bilang begini, kok saya mau konseling pernikahan. Wih. Saya bilang masih muda kok udah mau nikah gitu kan. Akhirnya saya bilang ya cobalah ketemu saya dulu, ajak pasanganmu dulu. Betul. Supaya kita lihatlah. Betul. Ternyata dia waktu datang 2 orang saudara, yang satunya itu cowok juga ternyata. Oh gitu, waduh. Terus saya tanya, di mana pasanganmu? Ini pasangan saya ku. Waduh. Saudara, saya bilang ya udah kita makan aja deh, enggak usah ngomong. Jadi pertama yang paling penting itu kalau cari jodoh tuh ya sudah satu lawan jenis dulu. Nah, bukan Itu paling seiman ya penting. kok ya salah ya itu Nomor ya. 2 itu. Soalnya bilang banyak yang sekarang ini jodoh saya seiman katanya. Lah, Taunya apalagi staycation sekarang sejenis nih. iya Nah, aduh itu bahaya ya. Nah makanya nih saya sama Caca nih Ko Andre pengen mewakili juga teman-teman ya. Mulai dari pembahasan pertama kita deh bahas dikit tentang hubungan dulu deh yang sehat. Ya. Sebenarnya tadi kan Caca bilang teman udah sama-sama suka tapi mau tetap jadi teman aja. Teman udah sama-sama suka tapi nggak mau emang punya hubungan lebih lanjut gitu kasarnya ya. Jadi dari contoh 2 kasus hubungan ini sebenarnya itu diperbolehkan boleh atau gimana nih? Kalau teman ya sama siapapun ya boleh berteman. Saudara mau saling suka juga itu normal. Coba kalau itu punya teman enggak pernah saling seneng. Oh iya betul. Siapa di sini yang enggak pernah seneng sama lawan jenisnya? Semua pernah enggak? Nggak punya rasa gitu ya. Ya nggak mungkin dong gitu. Itu normal sebagai manusia. Selama itu kita berteman dengan baik, mau deket pun sebenarnya selama dia dalam koridor yang benar nggak ada masalah menurut saya.
Betul. Nah tapi kalau tadi kok udah suka sama suka tapi emang nggak mau punya hubungan lebih lanjut gitu. Maksudnya nggak mau punya status gitu. HTS tuh biasanya. TTS tadi ya. Ya sekarang kalau TTS-nya tuh Oh HTS. HTS. jadi kalau mau temen deket ya mau sampai di mana gitu. Saya rasa mereka nggak mungkin juga bertahan dalam kondisi saling seneng selamanya kok. Pasti mereka juga punya tujuan lain. Saya lebih serius atau mau putus, nggak mungkin kalau orang itu deket terus tanpa ada hubungan. Betul. Itu pasti akan ada hubungan. Betul. Dan kalau udah jadi teman, emang suka sama suka, terus lanjut ke hubungan pacaran itu normal lah ya. Normal saja. Normal ya. Nah lanjutannya nih, mungkin yang kita mau bahas adalah tentang batasannya dulu nih Ca ya. Batasan-batasan sebenarnya dalam hubungan apalagi yang tadi nih. Kan marak nih, katanya cuma teman, tapi tadi ngajak Netflix and chill gitu ya. Terus atau apa tadi selain Netflix saingannya, aduh ini kesebut merek ya, maaf kita nggak di endorse gitu ya. Atau satu lagi apa, Disney Plus ya. Disney Plus, gambaran saya Disney Plus itu berarti nontonnya kartun loh berarti. Enggak juga ya. Nah batasannya nih kok kalau tadi ya ngakunya teman gitu ya. Tapi emang boleh ngajakin apa? Staycation gitu kan. Jadi beginilah, kalau staycation saya katakan tidak ada salahnya ya teman-teman. Anda mau pergi berlima, berempat, berenam gak ada masalah. Yang masalah itu Anda memakai celah staycation untuk iblis boleh cobai. Nah, contoh begini 4-5 orang, ayo kita ke Bali yuk, kita jalan ke puncak, jalan-jalan dah gitu. Nah sampai di sana kita buka celah. Udah aku senang sama dia, aku tidur sama dia, kamu sama dia. Lah celakanya yang diajak sama-sama senang begitu semua. Aduh. Nah, itu yang paling celaka. Emang udah janjian. Jadi staycation gak ada salahnya sebenarnya mau dengan berapa orang, mau dengan apa, selama kita bisa jaga gak ada masalah sebenarnya. Betul. Nah kita buka firman Tuhan dulu deh, satu firman ini untuk kita, ini ya kita buka firman Allah di 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 13. Nah ini dasar teman-teman yang belum nikah, untuk kita boleh belajar. 1 Korintus 6 ayat yang ke-12 hingga yang ke-13. Coba bantu bacakan. Caca mungkin boleh baca. Caca. Oke. Jadi 1 Korintus 6 ayat 12 ya. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu Nah apapun. sampai di sini dulu. Jadi Paulus itu bicara kepada jemaat Korintus. Ada orang Korintus itu bicara tentang kehalalan. Contoh enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu. Ya masih adatnya itu masih, Tauratnya masih kental saudara. Nah ketika itu Paulus bilang begini, semua halal. Enggak ada makanan yang tidak halal. Orang Kristen tuh semua halal. Mau dimakan dia babi, mau apapun, babi enggak boleh dimakan. Daging babi boleh dimakan. Boleh ya, betul. Kalau makan babi bahaya, itu ada chef dari Surabaya saudara. Kalau Audrey masak babi nggak mungkin ya, daging babi boleh dimakan gitu ya. Jadi semua pun halal, apapun halal sebenarnya dalam hidup. Tapi Paulus menekankan tidak semuanya berguna. Ya dikatakan apa? Segala sesuatu itu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Nah masalahnya kita diperhamba nggak sama budak, sama seks itu. Kita diperhamba nggak sama makanan itu. Kita diperhamba nggak sama tingkah laku kita. Nah itu loh. Jadi dasarnya semua tuh halal. Tapi kalau sudah diperbudak oleh seks, diperbudak oleh yang namanya hawa nafsu, itu enggak boleh. Oke. 13, tolong Ca. Ayat yang 13. 13. Oke, makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Nah luar biasa enggak? Jadi tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita. Nah, jadi kalau kita diperbudak sesuatu ya sudah tidak ada kesempatan. Itu dasarnya dulu ya, kita bicara dasar. Betul. Nah, oke. Jadi jangan sampai kita diperhamba ya. Tadi oleh seks itu ya biasa identik sama hawa nafsu. Pasti. Betul ya. Nah, jadi memang itu berteman tadi apa sih batasan-batasannya ya mau liburan sama-sama tadi masih boleh ya kok ya. Boleh Tapi saja. kalau memang sudah dasarnya sudah ada diperhamba tadi oleh hawa nafsu. Nah ini yang hati-hati teman-teman. Ya. Makanya tadi Netflix and chill akhirnya jadi negatif kan. Padahal pengennya kan ya nonton Netflix kan banyak film gitu. Ya. Awal aku
aku kira tuh Netflix and chill tuh nonton Netflix bareng gitu sambil makan. Ternyata yang dimakan beda lagi. Oh gitu ya. Ternyata nggak ada makanan ya. Oke ya. Nah, Jadi yang dimakan beda. oh gitu. Yang satu suka dimakan. nah beda Waduh. juga. Betul ya. Oke, jadi memang itu ya, jangan sampai kita diperhamba oleh yang namanya hawa nafsu teman-teman. Dan masuk ke pembahasan yang kedua nih yang kita jujur ini kekhawatiran kita loh. Caca khawatir nggak nih? Jujur iya sih. Khawatir ya. Khawatirnya adalah begini kok. Bagaimana kita menyikapinya ya, fenomena yang kasarnya tadi ada teman kita bilang ini sudah dinormalisasi gitu ya. Jadi ya namanya udah tau lah dia deket sama deket. Ya dia tiba-tiba kita lihat story Instagramnya lagi di mana, di Bali berdua gitu kan. Terus di mana lagi tiba-tiba liburan berdua. Padahal kita tahu loh statusnya ini kan. Nah fenomena ini gimana kita menyikapinya nih kok? Ya, jadi begini, yang pertama itu jangan kita itu memihak pada satu sisi. Ya kadang kita melihat orang itu staycation di Bali padahal mereka banyak teman. Cuman nggak kelihatan kita tuduh dia berdua. Itu nggak bijaksana juga ya. Nah kedua, kalau memang dia terjadi seperti itu, kita yang jelas satu nggak usah ikut. Nggak usah firman Tuhan saudara, RUU KUHP pasal 415. Yang baru ya? Wah kayaknya ya? itu apa kata-katanya? Ini saya lihat menarik sekali. Ini baru nih, baru ini mau lagi launching booming ini. Atau ini masih RUU berarti Nih. belum ya? Tertulis setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan 1 tahun penjara atau denda. Waduh. Itu yang kedua, itu kalau dikatakan bukan suami bukan istri. 416 bawahnya bilang begini, setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri. Jadi hubungan suami istri yang bukan suami istri. Yang kedua hidup bersama tapi bukan suami istri, 6 bulan penjara. Waduh. Jadi ada Jelas kok hukumannya sebenarnya, sekarang. jelas. Nah ini perdebatkan orang asing. Gimana dong kalau orang asing? Nah, makanya berdebat. Trending. Trending ini. Lah ini sebenarnya jawaban bagi kita sebenarnya. Betul. Jelas kok kalau dunia mengatakan hal seperti itu, kenapa kita rohani kepingin seperti itu? Nah itu. Betul. Jadi sebenarnya salah satu ada RUU ini tuh sebenarnya ya salah satunya menjaga juga sebenarnya. Bagus sebenarnya untuk Sebenarnya bagus, apalagi kan kita di Indonesia memang masih budaya timur seperti Ya, itu. ya. Jadi menjaga seperti itu. Jadi kembali tadi jangan sampai kita sok kepo juga ya. Atau bahkan meniru, bahkan melanjutkan, bahaya juga ya. Tadi siapa yang bilang lanjutin tuh pas jawab. Waduh ya tadi nih ya. Harus bertobat, segera bertobat tentunya ya. Dan juga terkadang nih Cah, jujur kita kan tahu lah ya teman-teman nih sering ada yang ngebela nih kok ya. pasti. Kan tadi namanya staycation cuma jalan-jalan gitu kan. Kita mau wisata bareng, kita mau kuliner bareng gitu kan. Apalagi nih biasanya kalau sambil staycation. Healing, foto-foto mungkin Capek ya. katanya kerja, sekolah gitu. Nah ya. Dan juga yang pembelaan yang luar biasa kan gini, kan kita nggak melakukan apa-apa, nggak dosa katanya. Bohong sih nah, biasanya, ya. bohong. Biasanya bohong. Biasanya bohong. Biasanya bohong ya. Jangan percaya Menurut kalau dibilang gitu. Ko Andre gimana nih kalau ya kita menghadapi teman-teman yang ya tadi membela. Ya seperti memang itu. beginilah, maling gak ada yang ngaku tuh pasti. Oh gitu ya. Ya enggak, susu ya. Kalau banyak Maling aku nggak ada yang ngaku. penjara penuh ya kok. Ya sebenarnya kalau kita membela hal yang salah sudah sangat salah. Kalau saudara membenarkan apa yang salah itu sudah keji di hadapan Tuhan. Jelas kalau tidur bareng itu salah pasti. Walaupun dia nggak ngapa-ngapain loh. Tanpa apalagi belum tanpa status. Ya kita ya. bilang jujur lah mungkin dia nggak hubungan seksual. Tapi kalau dia bukan suami istri itu tidak boleh. Nah ini menarik begini. Kata menikah di dalam bahasa asli itu adalah kadosi. Artinya kesucian. Jadi pernikahan itu adalah kesucian, itu dasarnya. Nah kalau udah nggak suci, dasarnya nggak suci, susah untuk menjalani pernikahan. Paulus katakan apa? Apa semua halal berguna nggak sih? Gitu loh. Kita orang Kristen apalagi anak pendeta, ya kan? Anak pendeta malah berbuat kejahatan. Dia lupa bapaknya pendeta, dia lupa keluarganya itu hamba Tuhan. Nah itu saya kira nggak baik, nggak berguna juga bagi orang. Kalau mau staycation silakan berenam, berlima, yang cewek-cewek, yang cowok-cowok nggak ada masalah menurut saya. Jadi itulah, jadi perlu didasari kesucian dalam hubungan pasangan itu. Itu dasar lo ya. Dasar itu berarti yang utama. Oh ya pasti. Harus jadi
utama. Pasti. Ya. Nah, kalau tadi kan menyinggung juga nih Cah, dosa dan juga nggak melakukan dosa. Tapi menurut kita juga mungkin ya, ini menurut saya pribadi juga, bicara juga sebenarnya pantas atau nggak pantas. Betul. Ya, jadi selain tadi kan selalu pembelaannya, ya kan kita nggak melakukan apa-apa, berarti kan selalu dia membela ya nggak dosa gitu kan. Tapi juga ini mungkin juga benar ya kok, istilah ini pantas atau nggak pantas tadi ya. Udah pasti kalau yang namanya masih pacaran gitu kan, belum ada status apa-apa, apalagi ya biasanya kan kalau tadi yang tanpa status aja udah pasti salah gitu. Apalagi yang pacaran katanya udah merasa memiliki gitu. Nah, ini Jadi saya punya kesaksian lucu ini. oh gitu, gimana Riko? Ini saya udah nikah. Ya udah nikah, udah sah menjadi suami istri. Ya kan? Satu saat kami jalan-jalan ke China, ya, ke kota Xiamen, bukan Xiamen, mana itu? Guangzhou. Xi'an. Oh, Xi'an. Xi'an. Kami ke sana saudara dengan liburan dengan keluarga dari istri saya. Nah, kami sekamar, istri kan sah dong sekamar dong. Udah sah. Sah dong, udah ya kan? sah. Nah, Gak apa-apa ya sekamar. saya punya istri itu bikin Instagram, bikin apa? Story. Oh, bumerang. Ya kan? Padahal cuman ya duduk begitu terus dia cium saya gitu. Tapi sambil bumerang gitu kan. Nah, saya pikir nggak ada masalah. Ada videonya kok, ditayangin dulu. Jangan dong, bahaya. Atau saya buka video Anda? Oh jangan buka video saya. Iya kan, udah suami istri loh. Nah terus tiba-tiba gembala senior WA saya. Kamu ngapain di sana? Loh, saya tanya, ya saya jalan-jalan Pak. Loh, ini ada foto begini, kamu dikritik banyak orang gitu loh. Loh Pak, ini udah istri saya Pak. Enggak apa-apa Pak. Sah dong gitu. Ya cuman memang beliau bilang begini, saya nggak permasalahkan ciumannya sebenarnya, karena itu kan suami istri. Yang saya permasalahkan kamu itu ketua. Nah, kamu harus kasih contoh yang baik sama teman-teman yang lain. Oke. Jadi pas atau enggak pas ya tergantung hati kita. Betul. Istri saya bilang begini, sudah kamu hapus fotonya. Loh ini kan kamu suamiku kan gak ada masalah. Sudah hapus saja. Enggak mau saya hapus sendiri Instagramnya. Instagramnya di delete kok? Enggak, postnya. Oh postnya, saya kira Kirain Instagram. sampai Tapi waktu demi waktu kita lebih ngerti hari ini. Jadi pemimpin apalagi teman-teman seorang pendeta itu bukan bicara boleh atau enggak boleh. Tapi saudara pantas enggak itu loh sebagai hamba Tuhan. Betul. Itu. Ini PR juga nih Ca buat kita kan teman-teman ya, apalagi sekarang kan udah punya bukan punya jabatan tapi melayani seperti itu ya hari Minggu kan nggak bagus kan kalau hari Minggunya melayani di gereja, Sabtunya lagi staycation atau healing gitu kan. Waduh ya. Jangan gitu jadi. Ini bicara tadi teman-teman ya, bagus sekali poinnya tentang pantas atau nggak pantas ya. Bukan bicara dosa atau nggak dosa ya, tapi apalagi kita hari ini mungkin anak-anak Tuhan udah mau melayani ya, udah mungkin aktif di gereja atau punya jabatan. Mungkin bagi saya juga berpikir hal ini bukan hanya berlaku bagi kita yang melayani, tapi mungkin siapapun hari ini teman-teman udah punya kedudukan, contohnya kan sebagai pemimpin, sebagai leader. Pasti tentu kehidupan kita kan lebih disorot seperti itu. Hendaklah kita mungkin jadi teladan seperti itu ya. Setuju. Nah ada fenomena yang ini juga nih kok yang sering terjadi. Ini juga saya susun pertanyaan ini memang mewakili teman-teman semua lah pasti ya. Pernah dengar gak sih Ca di Instagram atau di mana di TikTok gitu kan ya. Kalau orang lagi pada staycation gitu kan. Saya sering bacain komennya. Oh iya itu komennya sangat beragam, ada yang setuju, Komennya ada tuh yang enggak. ada yang gini loh Ca. Kak tipsnya dong supaya diizinin orang tua. Ya. Nah ini kayaknya kalau jawaban teman-teman nih lebih kreatif saya rasa ya. Kak spill dong tipsnya diizinin orang tua gitu ya. Nah Caca pernah dengar gak? Atau mungkin pernah tahu tipsnya salah satunya apa gitu? Ada pernah. Apa tuh? Jadi aku nih pas lagi scrolling TikTok tuh suka ketemu komen gituan emang. Terus pas lihat replies-nya, wah keren semua. Salah satunya apa salah satunya? Tahu nggak? Kayaknya bisa dapat Grammy lagi. Bisa dapat Oscar semua tuh ya. Oh gitu. Ada yang bilang gini, lu bilang aja lagi liburan nih misalnya sama bestie lu misalnya si A. Oh gitu. Iya. Terus nggak sengaja ketemu yayangnya gitu di sana. Enggak, jadi mereka tuh kayak beralasan, oh mau pergi nih sama teman aku, ya udah.
Terus kalau misalnya orang tuanya minta foto, terus dia nggak lagi sama temennya, dia WA temennya, foto dong soalnya lu lagi fotoin gua. Ya. Itu Kreatif, triknya masih biasa. Iya. Kemarin saya dapat nemu yang jawabannya menurut saya bisa mewakili nih. Salah satunya adalah menang undian mah tapi cuma dapat tiketnya 2 orang katanya ya. Jadi dia akhirnya berangkat katanya. Ya satu lagi nggak tahu katanya dapat satu yang pemenangnya siapa katanya ya. Menang undian gitu ya. Nah tapi yang mau saya tanya ini ke Ko Andre nih ya. Kalau nih misalkan status udah jelas kok ya. Terus juga mohon maaf ya mungkin ya. Orang tua malah mengizinkan ya. Artinya dapat restu gitu. Nggak apa-apa deh kamu pergi aja gitu. Nah gimana nih berarti apakah memang harus membenarkan tetap boleh gitu ya staycation ini bareng pasangan gitu. Jawabannya cuma satu, tetap enggak boleh. Tetap nggak boleh ya. Tapi gini, kalau memang saudara mau melakukan itu, ya kita kan enggak bisa melarang. Tapi saudara itu akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan suatu kelak nanti. Kalau sudah tidak suci dasarnya, Anda mau teruskan ya kita nggak bisa melarang, itu kan pilihan saudara. Tapi nanti ketika satu kelak kita dipertanggungjawabkan, jangan pernah salahkan Tuhan. Kadang orang tidak mau dengar Tuhan, ketika dia kesandung, salahkan Tuhan. Nah ini loh. Gak masalah diteruskan staycation, ya itu pilihan saudara. Kita gereja, kita hamba Tuhan mengingatkan jangan. Kalau Anda staycation jangan sampai satu kamar. Nah kalau orang tua mengizinkan saya punya kesaksian juga teman-teman saya. Sampai hari ini pacaran tapi cowoknya ikut terus sama keluarga ceweknya. Nah tapi mereka tidur tidak pernah sekamar, itu masalahnya. Jadi udah dianggap sebagai anaknya, diajak mau pergi kemanapun gak pernah sekamar. Itu saya kira gak ada masalah. Gitu lah. Oke. Nah ada satu lagi bahkan kalau ini makanya kadang tuh media sosial nih bisa dibilang netizen nih maha benar lah. Netizen nih maha benar. Mungkin Caca juga bisa tahu ya ada satu lagi nih yang mungkin di poin kelima nih apa nih mungkin. Ini aku juga sering ketemu nih komennya. Kalau misal ada yang ingetin nih, masih ada kadang orang yang ingetin nggak boleh gini. Pasti reply-nya kayak gini, apaan sih? Itu kan terserah dia, hak asasi manusia katanya. Kan kita nggak merugikan gitu kan, Iya, betul ya. Nah dan menurut Ko Andre ini bicara tentang hak asasi manusia nih. Nah kalau udah ada orang nih netizen maha benar nih kan, ini nih pertanyaan biasa jawaban yang biasanya ya ini hak gua gitu kan, hak asasi manusia. Nah menurut Ko Andre gimana nih kalau menghadapi pertanyaan jawaban orang seperti ini juga nih? Ya memang itu haknya dia, memang kita tidak boleh melarang gitu. Tapi kita wajib mengingatkan. Apalagi teman sepelayanan, satu komunitas, satu atap gereja, satu atap rohani Kristen pun beda gereja, wajib mengingatkan sebagai orang percaya. Tapi ketika kita ingatkan dia nggak mau berubah ya mau nggak mau kita sudah berusaha yang baik kok. Jadi kita nggak usah terlalu pusing lah dengan hak orang, nggak usah pusing dengan hak kita. Betul. Kita ingatkan selesai tugas kita. Tapi saya juga mungkin dalam hal ini nih pernah berpikir seperti ini. Kadang kan orang selalu ya mendemonstrasikan menyuarakan ini kan hak kita, hak asasi manusia gitu kan. Tapi kadang mereka juga lupa loh bahwa setiap orang juga kan punya kewajiban gitu ya. Bagaimana kita dalam anak-anak Tuhan wajib untuk mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan tentunya ya salah satunya. Sehingga itu mungkin jadi ini juga buat kita jangan hanya kasarnya teriak-teriak hak asasi manusia gitu, HAM ya. Ini gue sendiri gitu kan. Nah, tapi dia juga lupa kewajibannya sebagai anak Tuhan tuh apa seperti itu. Ya. Nah, dari Ko Andre nih mengenai TTS ini ya terakhir ini mungkin fenomena yang kita nggak bisa pungkiri, nggak bisa kita hapus atau hilangkan dengan cepat atau mungkin ya kita kasarnya juga hidup berdampingan gitu kan. Mungkin dari sini ada kesimpulan sedikit atau tips enggak nih buat kita semua menghadapi era di mana TTS ini jangan sampai ya. Hal ini bisa tadi udah jadi normalisasi lah atau ya udahlah ini jadi satu budaya kita lah atau ya udahlah kita kompromi aja gitu ya. Kan sekarang kita ya udah tahu gitu kan itu resiko dia sendiri. Nah, Ko Andre punya sedikit kesimpulan ataupun tips juga buat kita semua enggak? Baik, jadi kesimpulannya
Satu, tidak boleh kita melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Itu satu. Karena kata cabul, perzinahan itu diambil dari kata yaitu porneia. Artinya seks yang bukan pada pasangan. Nah, itu arti kata perzinahan. Jadi kalau kita seks bukan dengan pasangan hidup kita, itu zina. Jadi kalau saudara staycation sekamar, udah bau-baunya udah begitu, ya boleh saya katakan Anda berzina di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada lagi alasan untuk membenarkan diri. Orang Kristen tidak boleh berzina, orang Kristen tidak boleh bermain cabul. Anak Tuhan harus menjaga kesucian, karena itu adalah dasar rumah tangga. Catat baik-baik, nikah itu kadosi. Satu firman lagi boleh? Boleh Pak. Oke, Silakan. Matius 19 ayat yang kelima. Saya mau bacakan. Matius 19 ayat yang kelima ya. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jelas kalau mau Anda bersatu dengan istri. Jadi apapun yang dilakukan di luar istri, Anda berzina. Udah itu aja. Udah selesai. Belum nikah, udah begitu-begitu ya itu bukan dengan istri. Betul. Oke, thank you banget nih Ko Andre untuk sharingnya hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup tentunya kita kasih kesempatan loh Ca. Untuk teman-teman nih tanya ya. Kalau mungkin ada yang mau bertanya ya. Mumpung di sini narasumbernya jelas teman-teman ya. Jangan tunggu komen netizen di TikTok gitu ya. Nanti teman-teman upload definisi staycation menurut lu gimana? Waduh ya disambar sama ini apa? Netizen udah habis. Netizen yang maha benar gitu kan. Nah, mumpung hari ini kita punya narasumber yang sudah dijamin teman-teman ya. Yuk, mungkin kita boleh bangkit berdiri, teman-teman ada yang mau tanya? Raise hand aja kalau mungkin mau tanya. Jangan malu-malu ya. Mau tanya bisa langsung nih. Satu dua orang. Face Oh to kalau face. mau langsung bimbingan pranikah juga boleh, mau tanya. Ada ya. Oke, kalau nggak ada kita yang tanya. Tuh, ada deh, Audrey. Langsung Audrey saya samperin lagi deh ya. Silakan Dri, kira-kira mau nanya apa nih sama Ko Andre kan? Ini lingkungan saya kan banyak orang yang seperti ini. Dari zaman, kalau SMA masih belum ada lah ya, staycation kayak gitu. Cuman dari waktu saya SMA itu udah sering menampung cerita-cerita banyak teman-teman. Saya lebih suka bergaul sama teman cewek. Karena saya suka, ya lemes lah gitu lah. Kalau sama cowok saya bingung ngomongnya apa. Nah banyak banget cewek-cewek yang pernah mengalami itu, menyesali itu, dan gak bisa melepaskan hal itu. Dan saya pribadi pun itu jadinya sedih. Apalagi itu teman dekat atau apa itu sedih. Saya bakal menerima sebagai teman, saya bakal support. Tapi how? Wisely-nya itu untuk mensupport dia. Karena kan biasanya orang yang seperti itu kalau kita langsung hajar dengan iman atau apa, gak masuk kan bener kan. Kita butuh kasih logika dulu. Cuman sampai sekarang pun, saya masih belum merasa cukup bijak untuk mensupport mereka. Tapi wisely-nya kayak gimana gitu. Terima kasih. Thank you Audrey ya. Ini silakan Niko langsung contoh kasus kayaknya nih ya. Ini kasus yang berat saudara. Jadi memang hal-hal begitu banyak kita temui. Jadi tidak usah Audrey saja, saya pun banyak menemui hal seperti itu. Kadang ada orang bahkan lebih daripada itu, dia diperkosa bukan dengan pacarnya. Karena memang dibikin mabuk, dibikin dan lain sebagainya lah. Tapi kita sebagai orang percaya, kita harus mensupport. Itu kan kata Audrey, kita harus mensupport. Setuju saya. Kita support dia, bagaimana cara mensupportnya gitu. Kalau kita bilang firman, dia nggak akan pernah bisa masuk juga. Kalau kadang-kadang kita bicara yang terlalu berat, dia juga nggak ngerti juga kan begitu. Yang bisa kita lakukan adalah satu, berkomunikasi dulu. Contoh begini, saya punya teman satu, yang perempuan depresi sekali, kebetulan yang melayani istri saya. Nah jadi saya bilang istri saya, kamu layani dia. Jadi saya punya istri bilang begini, sudah
kita ayo makan dulu deh, gitu. Ya kan? Dianggap santai, diajak pergi dulu, terus tanya dulu. Kadang-kadang memang cewek itu bisa ngomong dengan cewek, kadang cowok bisa ngomong dengan cowok, kan begitu. Tapi kadang juga ada cewek yang suka ngomong sama cowok, sebaliknya cowok suka ngomong sama cewek, kan gitu. Macem-macem lah. Jadi bagaimana menyikapi hal itu atau memberikan tanggapan pada hal itu? Yang pertama, kita harus benar-benar mengerti dulu apa masalah hidupnya. Kalau kita tidak pernah mengalami itu atau kita tidak punya pengalaman mengenai itu, hindari untuk masuk ke ranah itu lebih dalam. Kita tidak pernah mengalami masalah itu tapi kita sok-sok ngomong sama mereka, itu hindari. Karena mereka bukan butuh untuk dikasih tahu, mereka tuh butuh untuk diobati lukanya. Paham ya? Jadi bukan dikorek-korek atau kita tegur, enggak. Mereka tuh butuh diobati lukanya. Nah, ngobati luka tuh banyak cara, teman-temanku. Bisa dengan banyak cara. Jadi sebenarnya kalau kita kembalikan bagaimana untuk kita bisa menasihati mereka, ya teman-teman harus tahu dulu permasalahannya, satu. Yang kedua kita harus tahu dulu backgroundnya. Kadang background pengaruh, Tri. Ada orang yang tidak suka dikorek-korek, ada yang suka terbuka. Gitu. Jadi kita harus minta hikmat lah sama Tuhan untuk kita bisa ngomong sama mereka. Ya, harus pelan. Ingat, bukan dikorek, bukan dinasihati, tapi diobati lukanya. Itu kuncinya, diobati lukanya. Oke, berikan tepuk tangan dulu buat Ko Andre ya. Thank you Audrey ya. Mungkin menjawab nanti teman-teman. Untuk Q&A mohon maaf nih kita baru bisa satu pertanyaan. Atau masih ada satu lagi enggak nih? Saya lagi lah. Satu lagi mungkin masih ada? Masih bisa satu pertanyaan lagi? Iya, Ada yang mau iya. tanya? Excel? Jangan Ini padahal malu-malu. banyak yang udah nikah loh, Fem. Iya nih. Ada Eko, ada Fiona, ada Tasya. Ada yang mau tanya? Jangan tunjuk-tunjuk lah ini. Saya lihat kayaknya lagi di pingpong-pingpong. Oke, Tasya, silakan. Tasya. Ada Citasya. Oke, mau tanya, gimana caranya kita bisa, kalau misalnya emang ada backgroundnya dan sebagainya, lepas dari itu gimana nih kok tipsnya? Gimana? Tipsnya bukan staycation ya, tipsnya biar nggak staycation lagi gitu loh. Biar nggak kejadian begitu, Iya. untuk menghindari itu. Atau kalau yang udah, biar stopnya gimana gitu. Oh, nah ini seru nih. Thank you. Siap langsung? Silakan kok. Oke, kalau udah pernah staycation, terus gimana tipsnya untuk kita menghindari? Bahkan melepaskan tadi. Melepaskan ya cuma satu, saudara mau dilepaskan. Harus Kalau engkau enggak mau dilepaskan. dilepaskan, mau ditengking pendeta pakai kaki pun nggak bisa, saudara. Ya, Anda memang kalau cinta itu terus kita doa nangis-nangis, Tuhan aku mau minta lepas, tapi kamu enggak mau dilepaskan ya nggak bisa. Artinya tips yang pertama adalah kita harus melepaskan itu dulu. Jadi kalau Anda enggak mau dilepas, sampai kapanpun tidak pernah terlepas. Kalau yang sudah ya sudah, saudara. Memang enggak usah dibahas lagi. Yang sudah ya sudah, yang penting ke depan kita lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Jadi mau dilepaskan hari ini, lepaskan dulu. Kalau nggak mau dilepas, nggak bisa. Itu kuncinya. Anda pegang teguh itu, tidak lepas, ya tidak lepas. Kalau mau melepas, pasti kelepas. Oke, thank you Kak Andre ya untuk jawabannya. Dan tanpa terasa teman-teman, waktu kita sudah mengakhiri ya. Saya undang mungkin pemain musik boleh maju ke depan. Sebelum kita tutup teman-teman, kita akan nyanyi satu lagu ya. Dan kiranya sekali lagi di sini bukan untuk judgement teman-teman atau salah satu pihak. Di sini kita sama-sama belajar dan diberkati oleh firman Tuhan tentunya. Saudara diberkati hari ini, lambaikan tangan ke atas teman-teman ya, amin. Jadi Oke, jangan dan- staycation ya. Jangan dong. Jangan sama staycation sama orang yang Betul, belum jadi suami ya. istrimu, saudara. Jadi artinya juga tidak dibenarkan tentunya ya jawabannya di sini ya. Tapi fenomena staycation ya mau gak mau pasti akan terus menjadi satu fenomena yang berdampingan juga di era sekarang. Tapi biarlah kita punya respon yang benar tentunya setelah pulang dari tempat ini ya. Kita serahkan ke worship leader, kita nyanyi satu lagu dan nanti akan ditutup oleh Ko Andre. Cik. Sejemput kita semua boleh bangkit berdiri. Hidupku menggenapi firman-Mu.
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sama-sama katakan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja di muka bumi, bagi para hamba Tuhan sampai kepada jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Engkau bikin gereja semua bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan dari umat-Mu, kiranya Tuhan menerima dan membalasnya. Biarkan persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu, balas kebaikan jemaat, lindungi pekerjaannya, kesehatan, rumah tangganya, sampai ke anak cucu mereka. Dan kiranya kemurahan Tuhan selalu menyertai umat-Mu di tempat ini. Mari sebelum pulang dekapkan kedua tanganmu di dada. Jagalah hatimu dengan segala penuh kewaspadaan. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Semua yang dikasih Tuhan, mari engkau pulang menerima berkat. Dan engkau pulang menjadi berkat. Rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan dia bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan Allah yang mati. Dan dia naik ke surga menyediakan rumah bagi engkau dan saya. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gerejanya, menjemput umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana. Serta ia menghakimi seluruh dunia. Di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Membuat roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.